Jadi saya pernah memang ya, saya pernah menulis satu buku ya, di mana buku itu saya membahas mengenai asal usul Al-Qur'an. Karena udah 13 tahun teman-teman saya mendalami Al-Qur'an. Itu saya tahu asal usul Quran itu dari mana. Nih teman-teman, kalau teman-teman mau tahu asal usul Al-Qur'an, pelajari ayat ini. Dari sini ayat Quran itu berasal. Nih, perhatikan ayat ini. Ya, di dalam Quran surat An-Nahl ayat 103. Nih, dan sesungguhnya kami mengetahui bahwa mereka berkata, sesungguhnya Al-Quran itu diajarkan oleh seorang manusia kepadanya, kepada Muhammad. Padahal, nah ini kan orang menuduh nih. Ya, orang menuduh bahwa seseorang telah mengajari Muhammad Al-Quran. Dijawab oleh Al-Quran. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya adalah bahasa ajam. Sedangkan Al-Quran adalah dalam bahasa Arab yang terang. Jadi biar teman-teman tahu, ada orang ajam. Orang ajam itu maksudnya orang asing. Contoh, misalnya kalau Anda tinggal di Bali. Ketika Anda lihat ada orang Australia di situ, ada orang mana lagi? Ada orang Selandia Baru, ada orang Malaysia, ada orang mana lagi? Thailand, itu namanya orang ajam. Orang ajam itu orang asing, pendatang. Yang dimana bahasa mereka itu nggak selancar bahasa asli penduduk situ. Contoh, ya kan? Ada orang Australia tinggal di Bali, ngomongnya, tolong beri saya sigaret. Sigaret? Iya, tolong beri saya sigaret katanya. Karena dia nggak tahu rokok itu apa. Jadi bahasanya tuh campur-campur. Kadang ada bahasa Indonesianya, kadang ada bahasa dia. Ya kan? Do you have, apakah kamu punya drink? Apakah kamu punya beverage? Kata dia. Punya minuman ringan nggak? Karena dia nggak tahu ngucapin minuman ringan itu apa. Dia tulis, apakah kamu jual beverage? Kata dia. Apa itu beverage? Katanya. Minuman ringan. Nah, ketika mereka berbicara, bahasa mereka campur-campur. Nah, Al-Quran membantah. Bahasa mereka bahasa ajam. Bahasa yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya, itu bahasa ajam. Sedang Quran ini bahasa Arab yang terang. Nah, nanti kita buktikan apakah bahasa Quran ini terang. Nanti kita tunjukkan. Ternyata bahasa Quran nggak jelas. Loh, ayat Quran sendiri yang ngomong ayat Quran itu nggak jelas. Quran sendiri. Oh, nih kita buka tafsir-tafsirnya. Saya tunjuk nanti. Quran sendiri mengakui bahwa Quran itu nggak jelas. Nanti saya tunjuk. Ya. Sekali lagi, Quran mengatakan bahwa dirinya nggak jelas. Nanti saya tunjukkan ayatnya kepada kalian. Nih, saya tunjukkan tafsir-tafsirnya deh ya. Kita baca dulu tafsir-tafsirnya. Perhatikan. Kita baca tafsir-tafsirnya dulu biar teman-teman paham. Ya. Nih, perhatikan nih. Sesungguhnya yang mengajari Muhammad Al-Quran adalah manusia dari anak cucu Adam. Dia adalah anak laki-laki Al-Faqih Ibnu Mughirah yang bernama Jabar, yang merupakan seorang Nasrani Roma dari daerah Sisilia. Nih, Muhammad sering nongkrong-nongkrong sama orang ini. Dia membuat pedang, kemudian masuk Islam. Nih, lalu Allah membalas. Bahasa orang-orang yang mereka tuduh, yang dituduhkan, bahwa dihubung-hubungkan, diindikasikan, ya, sebagai yang mengajari Nabi, itu bahasa asing. Sedang Quran ini menggunakan bahasa Arab yang mengandung penjelasan dan fasahah. Ya jelas, saking jelasnya nanti orang Islam bingung apa. Nanti kita kesana. Perhatikan lagi nih. Ya dia. Nih, kita kalau muslim-muslim yang malas-malas, belajar apa punya? Biar saya ajarin. Nih, perhatikan. Ya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kedustaan, hal yang diada-adakan dan kebohongan orang-orang musyrik serta tuduhan mereka terhadap nabi bahwa sesungguhnya ada yang mengajari Al-Qur'an yang dia bacakan kepada kami adalah seorang manusia. Mereka mengisyaratkan kepada seorang laki-laki non-Arab yang ada di belakang mereka, yaitu pelayan milik salah satu orang inti dari kalangan Quraisy. Lelaki itu adalah seorang pedagang yang menjual barang-barangnya di Safa. Terkadang Rasulullah duduk dengannya dan berbincang-bincang dengannya tentang sesuatu. Lelaki tersebut berbahasa non-Arab, tidak mengetahui bahasa Arab, atau hanya mengetahui sedikit, sekedar untuk menjawab sesuatu yang harus dia jawab. Seperti saya bilang tadi, bule yang tinggal di Bali, ngerti bahasa Indonesia tapi dikit. Nah,
Oleh karena itu, Allah membantah apa yang mereka buat-buat itu. Padahal bahasa orang yang mereka tuduhkan bahwa Muhammad belajar kepadanya bahasa ajam. Sedang Al-Quran adalah bahasa Arab yang terang. Maka, ya, bagaimana bisa Al-Quran yang sangat fasih bahasa Arabnya, sangat tinggi bahasa Arabnya, mengandung makna-makna yang sempurna dan menyangkup segala sesuatu, ya, yang menjadi hal penting sempurna dari kitab itu diajari oleh orang ajam. Bagaimana mungkin? Ini kan logikanya Allah. Logikanya Allah kan begini, nanti kita bantah ini. Logikanya Allah ini akan kita bantah dengan mudah. Nah, gimana cara bantahnya? Nih, saya tunjukin ayatnya. Enggak, jangan kaget ya. Jangan kaget. Di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-7. Perhatikan. Saya akan bukakan suratnya. Nih, di dalam Quran surat Ali Imran ayat yang ke-7, Quran sendiri bilang Quran gak jelas. Perhatikan. Perhatikan ayatnya. Pegangan pakai sabuk ya. Kencangkan sabuk pengamanmu. Perhatikan. Dialah yang menurunkan Alkitab, Al-Quran kepada kamu. Di antara isinya ada ayat-ayat yang muhkamat. Apa itu muhkamat? Jelas. Itulah pokok-pokok isi Al-Quran. Dan yang lain mutasyabihat. Tahu nggak mutasyabihat ini apa? Ini nggak diterjemahin ini. Mutasyabihat ini artinya kagak jelas. Arti dari mutasyabihat ini samar, nggak jelas. Nih, adapun orang-orang yang dalam hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat, yang daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Nah, ini malah dibilang. Ayat Quran lain, di dalam Quran, nih saya tunjukkan ayat lain ya. Ini dalam surat Yusuf. Perhatikan, ini surat Yusuf ya. Yusuf ayat yang kedua. Perhatikan. Di dalam Quran surat Yusuf ayat yang kedua, perhatikan. Sesungguhnya kami menurunkan berupa Al-Quran dalam bahasa Arab agar kamu memahaminya. Tujuan Quran dibuat dalam bahasa Arab supaya dipahami, agar dipahami. Tapi di ayat yang ini ternyata walaupun sudah diturunkan dalam bahasa Arab, ternyata di dalamnya ada ayat-ayat yang mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Mutasyabihat artinya kagak jelas. Nggak jelas arti mutasyabihat itu. Samar, nggak jelas. Lalu untuk apa diturunkan ayat-ayat yang tidak jelas, sedangkan ayat lain mengatakan bahwa ayat Al-Quran itu dalam bahasa Arab biar jelas. Nah, tahu nggak teman-teman sebabnya apa? Karena orang-orang yang tadi di sini, nih, orang-orang yang tadi di sini, yang orang-orang menuduh bahwa Muhammad belajar kepadanya, mereka menuliskan ayat-ayat Al-Quran, mengajari Muhammad. Oh, ini bukan ini ya. Ini Al-Jatsiyah. Bentar. Nah, di dalam surat An-Nahl tadi, 103 tadi, mereka kan menuduh bahwasanya Muhammad diajari oleh orang ajam tadi. Ya kan? Nah, akhirnya Quran membuat jawaban seperti ini. Karena terdapat ayat-ayat dalam Al-Quran ternyata terdapat bahasa ajam, bahasa-bahasa yang nggak jelas. Dibilang di dalamnya ada ayat-ayat yang tidak jelas, mutasyabihat. Adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasyabihat. Padahal tidak seseorang yang mengetahui takwilnya, melainkan Allah. Gak ada orang yang ngerti takwilnya. Oh, saya kasih contoh. Ayat-ayat yang tidak diketahui. Nih, saya kasih contoh lagi. Saya kasih sebanyak-banyaknya kalian contoh nih. Di dalam Quran surat Al-Kahfi. Ayat yang ke-9. Perhatikan. Di dalam surat Al-Kahfi, ayat yang ke-9. Perhatikan ini. Ini ayat-ayat mutasyabihat nih. Hasibta ya. Hasibta. Ana ashabul kahfi. Perhatikan nih. Ashabul kahfi. Warokimi. Perhatikan kata-kata warokimi di sini. Perhatikan ya. Nih, saya perbesar nih. Apa ini rokim ini? Coba. Nih, perhatikan kata rokim ini. Warokimi ini. Saya bold ini. Sebentar ya. Nih, warokimi ini.
Ini sampai kalian botak kepala kalian nyari ini. Ini nggak bakal ketemu ini artinya. Warokim apa rokim ini? Ah, nih perhatikan di dalam terjemahannya nih. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan yang mempunyai rokim itu mereka termasuk tanda-tanda kekuasaan kami yang mengherankan. Apa rokim ini? Sampai kiamat kalian nggak bakal ketemu artinya. Lalu seperti biasa, mulailah orang Islam mengarang. Mulai mengarang. Apa karangan-karangan mereka? Perhatikan. Ada yang bilang rokim itu artinya adalah batu pualam yang tertulis. Ada yang bilang rokim itu hanya apa? Misalnya adalah gua. Ada yang bilang rokim itu nama anjing. Ada yang bilang macam-macam. Rokim itu apa? Ya, macam-macam. Apa arti rokim itu apa? Nih, apa arti rokim? Banyak ini. Nanti kalian akan melihat segudang tafsir apa itu rokim. Ada yang bilang lembah lah, ada yang bilang batu bertulis lah, ada yang bilang prasasti lah, ada yang bilang nama anjing lah, ada yang bilang ini. Masalahnya metode apa yang dipakai bahwa rokim itu batu bertulis? Metode apa yang dipakai bahwa rokim itu nama anjing? Apa rokim itu? Makanya nggak diterjemahin kan? Coba baca tafsir-tafsirnya apa rokim itu? Nih, Mujahid berkata, Ar-Rokim adalah nama kitab. Sekarang nama kitab. Yang diletakkan di depan bangunan. Sebagian ulama berkata, Rokim adalah lembah. Aduh, lah nyasar kita. Ya kan? Abu Tolhah meriwayatkan dari Ibnu bahwa Ar-Rokim adalah sebuah catatan. Waduh, sebuah catatan. Prasasti. Apalagi banyak nih. Ya, Abdurrahman bin Zaid bin Aslam berkata, Ar-Rokim adalah kitab. Nih, banyak nih. Nih. Bahwa Ar-Rokim mengikuti wazan fa'il yang maknanya adalah tertulis. Sebagian mana dikatakan, nih, banyak nih. Ada yang bilang nama anjing, ada yang bilang banyak sekali arti-arti Rokim ini. Nah, kita contoh. Ya, kita kasih contoh misalnya kitab. Oke ya, kita kitab nih. Kitab ya. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan kitab itu. Orang mendiami gua dan kitab. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan batu bertulis. Batu bertulis. Atau nama anjing. Atau kamu mengira bahwa orang-orang yang mendiami gua dan nama anjing. Maksudnya gimana? Nah, makanya teman-teman di dalam Quran surat Ali Imran, Quran itu bikin jawaban simpel aja. Di dalamnya terdapat ayat-ayat yang mutasabihat, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Loh, masa Quran ngomentarin dirinya sendiri? Kenapa Quran ngomentarin dirinya sendiri coba? Ada apa? Masa iya Quran dia ngomentarin dirinya sendiri? Di dalam Quran itu terdapat ayat-ayat mutasabihat, ya, yang tidak seorang pun mengerti takwilnya. Nih. Ya, adapun orang-orang yang hatinya condong kepada kesesatan, mereka mengikuti sebagian ayat-ayat yang mutasabihat daripadanya untuk menimbulkan fitnah. Fitnah bagaimana? Orang nggak tahu artinya. Itu teman-teman. Jadi itu pokok-pokok bahasan yang agak sedikit dalam ya. Kalau orang Islam yang kelas unyu-unyu ya nggak usah lah, nggak sampai ilmu. Kita kalau debat sama orang Islam bahas jumlah Tuhan aja. Jumlah Tuhan satu masuk surga gitu. Saya sebenarnya mau bahas hal-hal yang agak sedikit dalam, yang agak sedikit ilmiah, akademi seperti itu. Tapi masalahnya lawan diskusi saya kagak ada yang mengerti, yang paham seperti itu.